dirasakan, kemudian dipikir-pikir, sakitnya sembuh nggak ya? Mungkin nanti malam sembuh. Ternyata nanti malam tidak sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKU yang dirahmati Allah, seringkali ada pertanyaan, apakah ada sih hubungan antara sakit gigi dengan hipertensi? Ataukah ada hubungankah antara hipertensi dengan sakit gigi? Ternyata kalau dibolak-balik agak beda ya bahasannya ya. Yang pertama harus kita ketahui tentang hipertensi itu apa sih? Kalau di sini tentu teman-teman atau sahabat PKU yang mau cabut gigi atau perawatan gigi lainnya, utamanya mau cabut gigi ya, akan dilakukan screening, akan dilakukan tensi dulu. Nanti bertanya berapa tensinya gitu. Ada yang disebutkan hasilnya 120/100, ada yang 140/80 dan sebagainya. Karena itu ada batas atas dan batas bawah, sistol dan diastol gitu ya. Kalau sistolik itu adalah tekanan darah saat jantung memumpah. Sedangkan diastolik adalah tekanan darah saat jantung istirahat. Menurut ADA, yaitu American Dental Association, disebutkan bahwa ring yang normal untuk tensi itu 160/100 mm Hg ya. Untuk cabut gigi atau kegawatan darurat masih diperkenankan 180/100. Kalau sakit gigi sendiri bisa nggak sih menimbulkan hipertensi? Ini sifatnya kita sedang sakit gigi nih, atau ada pasien sakit gigi, kemudian ditensi, kemudian hasilnya melebihi batas tadi ya, melebihi kalau yang ditetapkan oleh American Dental Association tadi kan 160/100 ya, ada yang mendapatkan hasil lebih tinggi dari itu. Bisa jadi hal ini terpicu oleh rasa sakit yang menetap di situ. Biasanya bukan rasa sakit yang hanya 5 menit gitu ya. Ada rasa sakit yang dirasakan mungkin lebih dari 10 menit atau sampai setengah jam atau sampai 1 hari atau 3 hari, yang itu membuatnya tidak nyaman, menimbulkan stres sehingga tekanan darahnya menjadi lebih tinggi atau takut. Biasanya pasien itu takut kalau duduk di kursi gigi itu serasa mau dieksekusi seperti itu ya. Lihat dokternya, walaupun dokter Emi sudah tersenyum atau dokter Nila tersenyum gitu ya, tetap aja takut gitu. Bahkan bapak polisi pun bisa takut kalau sudah duduk di kursi gigi, biasanya merasa nantinya akan dieksekusi, akan diapakan ya. Pertanyaan pertama sih, sakit nggak sih dok? Nah, kecemasan ini yang memicu menjadi tensinya naik. Seperti itu. Yang ini tentunya sifatnya tidak menetap. Nanti setelah tenang bisa diukur ulang sehingga bisa dilakukan perawatan. Untuk pasien-pasien dengan riwayat hipertensi akan kami tanyakan di awal gitu. Ada nggak keluarganya yang punya riwayat hipertensi? Apakah sebelumnya pernah mengalami tekanan darah tinggi gitu ya, ataukah tadi malam jam berapa istirahatnya, karena hal-hal tersebut ada kaitannya, mungkin kurang istirahat, stres gitu ya, faktor keturunan, atau beliau sendiri ternyata sudah mengkonsumsi obat untuk penurun darah tingginya. Ini kita anamnesis dulu sehingga nanti ketika dilakukan satu pencabutan itu menjadi aman. Karena ketika tensinya tinggi, tekanan di pembuluh darah itu ibaratnya dalam satu pipa ya. Ketika tekanannya begitu kuat, ini akan berbahaya, bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah, bisa menyebabkan aliran darah yang sangat dahsyat ya, yang sangat ini menimbulkan perdarahan yang susah dihentikan. Kalau ini tidak kita ketahui di awal, nanti pasien pulang atau masih dalam perawatan ya, nanti keluarganya sudah panik. Kenapa ibu saya habis dicabut berdarah-darah? Biasanya orang awam akan merasa takut. Ini karena tensinya tinggi. Jadi hal ini kita kendalikan dulu. Ketika pasien itu sudah punya riwayat darah tinggi, ada anjuran untuk menstabilkan, untuk periksa rutin, untuk 1 jam sebelum rencana pencabutan sudah mengkonsumsi obatnya. Kalau pasien sudah dengan riwayat darah tinggi tetapi terkontrol, itu akan lebih mudah. Tetapi yang agak susah kita kendalikan manakala dia datang tidak tahu riwayatnya, tidak terkontrol, tidak pernah periksa,
maunya datang mumpung nggak sakit, cabut dok. Nah ini sudah gitu, sudah minta oke, kita sudah oke, ternyata begitu duduk sudah tanya sakit nggak sih gitu. Baru lihat jarumnya dari kejauhan, ini sudah semakin takut, semakin stres. Nah, terjadinya hubungan itu biasanya karena faktor stresor ya. Ketika ini mencoba untuk dikendalikan, bisa terkendali, insya Allah akan menjadi pencabutan gigi yang aman. Sedangkan untuk perawatan lainnya biasanya tidak sedahsyat efeknya pada pencabutan, walaupun kita tidak boleh mengesampingkan misalkan mau scaling itu kan juga menimbulkan perdarahan ya. Ketika ada riwayat darah tinggi tetap harus diperhatikan, dan mohon untuk para pasien, sahabat PKU, baik sebagai pasien maupun sebagai pendamping, untuk selalu menginformasikan penyakit-penyakit sistemik yang diderita seperti tekanan darah tinggi, jantung, kemudian diabetes dan lainnya. Persiapan apa sih yang harus dilakukan ketika kita memiliki riwayat darah tinggi? Tentunya istirahat cukup sebelumnya, tidak boleh begadang. Kemudian sudah, kalau di rumah ada tensi, lakukan tensi dulu. Kita upayakan stabil, baru akan dilakukan tindakan yang aman bagi pasien, aman bagi operator, dan aman bagi pendampingnya. Untuk penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, ada yang sudah mengkonsumsi obat-obatan, di mana obat-obatan ini mengandung satu bahan yang menyebabkan produksi dari ludah atau saliva berkurang, atau istilah medisnya disebut dengan serostomia. Jadi bibir akan terasa lebih kering karena produksi dari ludah berkurang. Rongga mulut akan terasa lebih kering karena produksi dari ludah atau salivanya berkurang akibat zat yang terkandung pada bahan atau obat yang dikonsumsi pasien tersebut. Hal ini akan sangat berpengaruh karena self-cleansing yang terjadi di rongga mulut, biasanya kan ludah ini selalu membasahi rongga mulut kita ya, menyusup ke sela-sela gigi seperti itu. Saat kita mengunyah, saat kita bicara, ini terjadi pembersihan alami karena produksi yang berkurang sehingga pembersihannya menjadi terganggu. Hal ini akan bisa menyebabkan resiko terjadinya karies lebih besar. Kalau resiko karies meningkat dengan apalagi pembersihannya tidak akurat ya, tidak adekuat gitu ya, ini akan semakin meningkatkan resiko terjadi karies atau gigi berlubang. Pasien seringkali mengalami sakit gigi itu biasanya dirasakan, kemudian dipikir-pikir, sakitnya sembuh nggak ya? Mungkin nanti malam sembuh. Ternyata nanti malam tidak sembuh. Kemudian masih berbaik sangka ya, mungkin besok pagi sembuh, alhamdulillah sembuh. Ternyata siangnya sakit lagi, ternyata malamnya sakit lagi, sampai pada hari Ahad sakit, akhirnya mencari dokternya tutup semuanya. Nah, sakit yang ditunggu lama seperti ini ya, sakit yang tadi timbul hilang, ketika dibiarkan akan menyebabkan sakit yang menetap. Sakit yang menetap tidak tertahankan akan membuat stresor tersendiri. Ya, stresor yang semakin meningkat ini menimbulkan lonjakan atau tensi yang lebih tinggi. Sudah menahan sakit, kemudian juga dengan harus ke IGD, misalkan hari Ahad tutup, kemudian sudah dengan kecemasan, sudah mencari dokter susah gitu ya, semakin cemas ketika menyampaikan bahwa ini tidak sakit pun tetapi menahannya, ini akan semakin membuat tekanannya semakin tinggi. Jadi intinya itu sebenarnya pada stresor ya.